Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri, NIM 61, kelas Bio 3, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian diksi. Pengertian diksi menurut para ahli, syarat-syarat diksi, tujuan diksi, dan macam-macam diksi. Pertama, pengertian diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan sebagainya. Pengertian diksi menurut para ahli. Menurut Keraf, diksi adalah pilihan kata atau diksi jauh lebih luas daripada yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Menurut Endren, diksi ialah pilihan kata dan penggunaan kata secara tepat untuk mewakili pikiran dan perasaan yang ingin dinyatakan dalam pola suatu kalimat. Menurut Mustaqim, pemilihan kata adalah proses atau tindakan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat, sedangkan pilihan kata adalah hasil proses atau tindakan tersebut. Kedua, syarat-syarat diksi. Syarat-syarat ketetapan pilihan kata atau yang dimaksud dengan syarat-syarat ketetapan diksi. Pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda, sedangkan konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam, lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika dan kesopanan. Dua, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Kata yang hampir bersinonim misalnya ialah, yaitu, merupakan dalam pemakaian berbeda-beda. 3. Membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Misalnya, inferensi, kesimpulan, interferensi, saling berpengaruhi, syaraf, penuh, dan bunting, dan syaraf ketentuan. 4. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakaian kata harus menemukan makna yang tepat. Dalam kasus kamus, misalnya, modern sering diartikan secara subjektif, canggih menurut kamus modern, berarti terbaru atau mutakhir. Canggih berarti banyak cakap, suka mengganggu, banyak pengetahuan, banyak intelektual. 5. Menggunakan kata-kata idiomatik berdasarkan susunan pasangan yang benar, misalnya sesuai bagi seharusnya sesuai dengan. 7. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik. Karangan ilmiah sebaiknya menggunakan kata khusus, misalnya mobil, kata umum, Corolla, kata khusus, sedan buatan Toyota. 8. Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya isu berasal dari bahasa Inggris issue, berarti publikasi. Kesudahan perkara. Isu dalam bahasa Indonesia berarti kabar yang tidak jelas asal-usulnya, kabar angin, desas-desus. 9. Menggunakan dengan cermat kata bersinonim, misalnya pria dan laki-laki, saya dan aku, serta buku dan kitab,
Bermofoni misalnya bank dan bank, ketahanan dan ketahanan. Bermofografi misalnya apel, buah, apel upacara, buku ruas, buku kitab. 10. Menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Kata abstrak, konseptual, misalnya pendidikan, wirausaha, dan pengorbanan modern. Dan pengobatan modern. Dan kata konkret atau kata khusus, misalnya minggu, sarapan, dan berenang. 3. Tujuan diksi. Tujuan diksi atau pilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah gaya ekspresivitas. Maka semua kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketetapan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis dan pembicara dengan pembaca atau pendengar. Sedangkan kesesuaian akan bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu berfungsi untuk menghaluskan kata kalimat agar terasa lebih indah. Diksi dan gaya bahasa. Dengan penggunaan diksi yang tepat dan sesuai dengan pengekspresiannya, pengarang atau wancana, maka gaya bahasa menjadi efektif. Sehingga gaya bahasa membentuk suasana kejujuran, kesopanan, kepenarikan, tingkat keresmian, atau gaya percakapan. Gaya bahasa yang dihasilkan oleh pilihan kata terbagi 3, yaitu gaya sederhana, gaya menengah, dan gaya mulia. Fungsi diksi. Adapun fungsi diksi yaitu membuat orang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis, ataupun terucap. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. 5. Melambangkan gagasan yang mengekspresikan secara verbal. 6. Membentukkan gaya ekspresi gagasan yang tepat secara resmi, tidak resmi, sehingga menyenangkan pendengar atau pembaca. 7. Menciptakan komunikasi yang baik dan benar. 8. Menciptakan suasana yang tepat. 9. Mencegah perbedaan penafsiran. 10. Mencegah salah pahaman. 11. Mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Adapun ciri-ciri diksi. Pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanahkan. Dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memperdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Macam-macam diksi. Pertama, sinonim. Sinonim merupakan frasakata yang memiliki bunyi dan ejaan yang berbeda tetapi maknanya sama. Contohnya mampus dan wafat. Mampus adalah ekspresi kata mengungkapkan secara kasar untuk kematian seseorang, sedangkan wafat adalah ekspresi pengungkapan kata secara halus untuk kematian seseorang. Antomi merupakan frasakata atau pilihan kata. Ia memiliki bunyi, ejaan, dan makna yang berbeda tetapi memiliki lawan kata. Contohnya, langit lawan katanya bumi, api lawan katanya air, dingin lawan katanya hangat, panas. Jelek lawan katanya cantik, murah lawan katanya mahal. Polisemi adalah merupakan frasakata atau pilihan kata yang memiliki banyak makna. Contohnya darah. Darah memiliki banyak makna. Dapat diistilahkan sebagai darah daging,
atau darah yang mengalir dalam tubuh manusia yang berwarna merah, contohnya golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, golongan darah AB. Keempat, homogram. Homogram merupakan frasakata atau pilihan kata yang memiliki bunyi dan ejaannya sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya apel. Apel biasa dikatakan sebagai buah, sedangkan dalam istilah sekolah, apel adalah suatu kegiatan upacara setiap hari Senin atau yang disebut dengan istilah apel pagi. Homofon adalah merupakan frasakata atau bunyi kata yang memiliki bunyi hampir sama tetapi ejaan dan maknanya berbeda. Contohnya itu bang sama bang. Bang adalah istilah kata ganti untuk saudara laki-laki yang lebih dewasa daripada umur kita. Bank adalah tempat untuk menyimpan uang. Homoni adalah frasakata atau pilihan kata yang memiliki bunyi dan ejaannya sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya bulan. Bulan memiliki makna sebagai satelit bumi. Sedangkan dalam kalender, bulan adalah 30 hari. Hiponi adalah merupakan kata yang mencakup kata lainnya. Contohnya itu ikan. Salmon, di mana telah mencakup kata ikan. Hipermin adalah frasakata atau pilihan kata yang di mana telah mencakup makna kata lainnya. Contohnya bagus, yang sempurna, yang di mana telah mencakup kata bagus, cantik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.